Pengertian infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan kerangka dasar yang mencakup semua teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan data, komunikasi, serta proses bisnis. Tanpa infrastruktur teknologi informasi, organisasi tidak dapat menjalankan sistem informasi, mengelola data, maupun berkomunikasi dengan efektif. Contohnya yaitu infrastruktur teknologi informasi di kampus meliputi komputer dosen, server e-learning, aplikasi akademik, jaringan wifi, dan tenaga teknisi IT yang memastikan sistem berjalan lancar. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen-komponen infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari perangkat keras. Perangkat keras meliputi server. Server merupakan komputer khusus yang menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan melayani permintaan dari komputer lain. Fungsinya menyediakan layanan, mengelola lalu lintas data jaringan, menyimpan dan memproses informasi secara terpusat. Contohnya yaitu server akademik kampus, server e-learning, web server, file server, dan mail server. Untuk yang kedua yaitu komputer dan laptop. Perangkat pengguna client device untuk mengakses dan memanfaatkan layanan IT. Fungsi dari komputer dan laptop untuk mengolah data dan menjalankan aplikasi, mengakses sistem informasi, dan menyediakan komunikasi. Contohnya, komputer staf administrasi, laptop dosen untuk mengajar online, komputer laboratorium mahasiswa. Selanjutnya, smartphone dan perangkat mobile merupakan perangkat bergerak yang menggabungkan fungsi telepon dan komputer mini untuk akses internet dan aplikasi organisasi, berfungsi sebagai akses cepat ke informasi akademik, komunikasi, dan kolaborasi jarak jauh. Contohnya, mahasiswa membuka jadwal kuliah di aplikasi kampus, dosen mengunggah materi via ponsel. Selanjutnya mengenai perangkat keras yaitu perangkat penyimpanan, yaitu perangkat untuk menyimpan data digital. Jenis dan fungsinya HDD sebagai kapasitas besar menyimpan jangka panjang, SSD lebih cepat, tahan benturan, cocok untuk OS dan aplikasi, NAS menyimpan penyimpanan berbasis jaringan untuk banyak pengguna. Contohnya NAS kampus, ESD pada laptop dosen, backup data ke hard disk eksternal. Yang terakhir dari perangkat keras yaitu perangkat jaringan atau networking device. Pengertiannya menghubungkan komputer, server, dan perangkat agar saling bertukar data. Jenis dan fungsinya yaitu router sebagai mengatur lalu lintas data antar jaringan, switch menghubungkan beberapa perangkat dalam LAN, modem mengubah sinyal digital menjadi analog, firewall melindungi jaringan dari ancaman, access point menyediakan koneksi Wi-Fi. Contohnya, router kampus, firewall fakultas, access point di gedung kuliah. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan sekumpulan instruksi atau program yang mengatur cara kerja perangkat keras agar menjalankan fungsi tertentu. Jenis-jenis perangkat lunak yaitu sistem operasi, meliputi Windows, Linux, macOS yang berfungsi sebagai mengatur kerja perangkat keras dan aplikasi. Jenis yang kedua yaitu aplikasi bisnis yang meliputi ERP, CRM, LMS berfungsi sebagai mendukung kegiatan operasional dan manajemen. Yang ketiga yaitu Database Management System yang meliputi MySQL, Oracle, SQL Server yang berfungsi sebagai mengelola dan menjaga integritas data. Yang fungsi yang terakhir yaitu middleware meliputi web server, API gateway, Max Explorer yang berfungsi sebagai menjembatani komunikasi antar sistem. Komponen yang ketiga yaitu jaringan dan komunikasi.
yang meliputi internet, LAN, WAN, Wi-Fi, 4G, 5G, VPN, satelit, yang berfungsi sebagai memungkinkan pertukaran data dan komunikasi antar perangkat. Komponen yang keempat yaitu data dan penyimpanan, meliputi data center, cloud storage, backup dan recovery system, yang berfungsi sebagai menjamin keamanan, ketersediaan, dan kemudahan akses data. Komponen yang kelima yaitu keamanan, meliputi firewall, antivirus dan anti-malware, encrypt data, sistem autentikasi, yang berfungsi sebagai melindungi data dan jaringan dari ancaman. Komponen yang keenam yaitu sumber daya manusia teknologi informasi, yang berperan sebagai administrator jaringan, programmer dan software engineer, data scientist dan analis, IT support. Yang terakhir yaitu komponen fasilitas fisik, contohnya ruang server ber-AC, listrik cadangan, sistem keamanan fisik. Selanjutnya yaitu perkembangan hardware dan software. Yang pertama, perkembangan hardware dari generasi pertama dan kelima yang bermula dari tabung vakum, transistor, IC, mikroprosesor, IT, LUT, dan cloud computing. Fokus kini pada efisiensi energi, kecepatan, dan portabilitas. Yang kedua yaitu perkembangan software dari generasi pertama hingga kelima, meliputi dari kode mesin, bahasa pemrograman, sistem operasi grafis, aplikasi berbasis web, dan cloud. Software kini mendukung kolaborasi jarak jauh dan keamanan tinggi. Selanjutnya ada manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya teknologi informasi agar digunakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Laudon 2022, teknologi informasi adalah mengelola sumber daya teknologi informasi untuk keunggulan secara konferentif. Dan menurut Turban 2018, yaitu meliputi infrastruktur sumber daya manusia dan kebijakan teknologi informasi. Adapun tujuan dari manajemen teknologi informasi yaitu untuk mendukung tujuan organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, menjamin keamanan sistem, mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi, mendukung inovasi dan transformasi digital. Komponen dari manajemen teknologi informasi yaitu meliputi perencanaan untuk menetapkan strategi dan kebutuhan teknologi informasi, pengorganisasian untuk menentukan struktur dan peran, pelaksanaan untuk implementasi sistem dan pelatihan pengguna, dan yang terakhir pengawasan untuk evaluasi dan audit sistem. Ruang lingkup dari manajemen teknologi informasi yaitu manajemen infrastruktur teknologi informasi, manajemen data dan informasi, manajemen keamanan informasi, manajemen proyek teknologi informasi, dan manajemen layanan teknologi informasi. Adapun peran dari manajemen teknologi informasi yaitu untuk menyusun rencana teknologi informasi secara strategis, mengelola tim dan anggaran, menilai risiko dan memilih teknologi yang baru. Tantangan dari manajemen teknologi informasi yaitu perubahan teknologi secara cepat, ancaman keamanan cyber, kekurangan sumber daya manusia secara ahli, integritas sistem lama, biaya versus kinerja sistem. Yang terakhir ada pengolahan data secara tradisional. Pengolahan data tradisional dilakukan secara manual menggunakan alat sederhana seperti kalkulator, mesin ketik, sebelum komputer modern berkembang. Ciri-ciri dari pengolahan data secara tradisional yaitu manual dan lambat, menggunakan media fisik, risiko kesalahan tinggi, sulit diakses kembali, dan biayanya besar, dan keamanan rendah. Tahapannya yaitu pengumpulan data, pencatatan data, pengelompokan, perhitungan manual,
Penyajian hasil, contohnya seperti perkantoran yaitu menggunakan buku besar gaji, sekolah seperti rapot, perbankan yaitu seperti catatan teller, dan perdagangan seperti stok manual.